والملائكة المقربين خصوصا للروح مرسلين إن شاء الله وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإلى أرواح إلى جميع مسلمين الفردوس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah atas karunia kepada kita, terutama masyarakat, dan juga dimampukan kita untuk terus beribadah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan ibadah kita dan Allah bimbing setelah berikan tuntunan kepada kita, keluarga kita, dan sahabat-sahabat kita untuk selalu bersama-sama dengan kita dalam menjalankan perintah Allah. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai umat yang dicintai oleh baginda Rasulullah dan mencintai Rasulullah dengan segenap seluruh jiwa dan raga kita. Baik para bapak dan ibu sekalian, pada pagi hari ini saya ingin membuat deskripsi penjelasan mengenai tobat dalam sudut pandang orang-orang tasawuf. Karena tobat itu memiliki makna yang berbeda dari berbagai sudut pandang para ahli. Ahli ibadah memandang tobat itu sebagai takwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Ahli fikih adalah mengatakan tobat itu terkait dengan menjalankan yang halal dan meninggalkan yang haram serta yang sunnah. Ahli akidah atau ahli keimanan mengatakan bahwa tobat itu adalah sesungguh-sungguhnya hati kita menuju Allah, sehingga dengan demikian kita menjadi orang yang mendapatkan pahala di hadapan Allah. Bagaimana dengan ahli tasawuf atau pengamal tasawuf? Bahwa tobat itu adalah jalan yang hakiki setiap hamba Allah untuk setiap ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada pagi hari ini saya bawa satu kitab Minhajul Abidin, yaitu kitab mengenai pedoman dan tata cara seorang hamba di dalam menghambakan dirinya kepada Allah. Kitab ini karangan Imam Al-Ghazali yang kita kenal sebagai Hujjatul Islam, istilah besarnya, yang melekat pada diri beliau, yaitu arti Hujjatul Islam artinya bahwa
setiap kita orang-orang yang ingin menetapkan ibadah, keimanan, keyakinan kepada Allah, ibadah kita diterima sesungguh-sungguhnya oleh Allah, maka jangan lupa karangan kitab-kitab Imam Al-Ghazali adalah kitab-kitab yang sangat mendekatkan kita kalau kita yakini dan pahami, karena nukilan ayat dan hadisnya sangat valid, sahih dan mutawatir mengenai cara menaklukkan diri kita dari sifat-sifat muhlikat, sifat-sifat yang buruk. Maka di dalam kitab ini disebutkan dalam kajian ahli tasawuf, tobat itu sifatnya fardhu ain. Jadi jangan bermain-main dengan tobat. Tobat itu adalah keharusan, sebuah fardhu ain, keniscayaan yang mengapa kita perlu bertobat. Minimal ada dua alasan. Yang pertama, mempermudah ketaatan kita. Jadi orang yang melaksanakan sholat dan ibadah lainnya, kalau belum betul-betul ada di dalam hatinya mengenai tobat ini, dipastikan dalam konsep sufi dan tasawuf, orang itu akan dipersulit dalam ketaatannya kepada Allah. Pengertian dipersulit itu bukan berarti dia tidak bisa menampakkan kakinya, menjalankan kakinya, menampakkan dirinya pada kelompok orang-orang ibadah. Banyak orang yang beribadah, kata Rasulullah, tetapi iblis dan jin tidak sama sekali takut kepadanya. Bahkan dalam riwayat disebutkan, jin itu atau iblis itu lebih takut kepada orang yang sedang tidur daripada orang yang sedang melaksanakan sholat. Artinya apa? Kata Rasulullah, bahwa orang itu dalam ibadah belum disertai taubatan nasuha. Nah, coba ya, luar biasa. Jadi kita sedang baca Al-Quran mungkin, sedang ibadah bisa jadi, tetapi iblis tidak merasa terganggu. Justru orang yang sedang istirahat atau orang yang sedang diam saja, iblis merasa sangat terpukul. Artinya bahwa ibadah kita sangat wajib didahului oleh taubat yang sebenar-benarnya taubat. Itulah faman taba min ba'di zulmihi wa aslah fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Baru kalimatnya innallaha ghafurur rahim ketika faman taba min ba'di zulmihi wa aslah. Apa itu wa aslah? Wa aslah itu artinya bahwa siapa-siapa yang taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pasti terbimbing untuk dapat melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikannya tidak dapat dihentikan. Perjuangannya untuk dapat menegakkan kebenaran tidak ada yang menghalang-halanginya. Maka seorang yang menjadi penjudi sebelumnya, penjudi kelas kakap, berbuat maksiat tidak pernah berhenti, mendapatkan hidayah dari Allah, maka orang ini terus-menerus istiqomah dengan kebaikan. Allah tidak pernah lagi melihat dosa-dosa mereka sebelumnya, walaupun dosa itu luar biasa besarnya, banyaknya, beratnya. Kenapa? Karena bagi Allah dosa itu
untuk orang-orang sudah diampuni seperti kapas yang ditiup oleh angin yang besar. Jadi pernyataan dari para ahli sufi, wabil khusus Imam Al-Ghazali. Jadi apa artinya kapas yang kecil kemudian digulung oleh angin topan yang besar, tentu sudah tidak kelihatan lagi. Tetapi dengan syarat dosanya betul-betul dia bertobat, sesungguh-sungguhnya tobatnya. Ini yang jadi persoalan kita. Sebesar apapun dosanya, mohon maaf sampai dikatakan dia penjudi, merangkap juga zina, merangkap juga maksiat yang lain-lainnya, bertahun-tahun dalam kehidupannya, kemudian didapat hidayah dari Allah, biang-biang dosa yang dijalaninya, kemudian mendapat petunjuk dari Allah, antara umur maksiatnya, umur yang dipakai untuk maksiat dan dosa kesalahan dihitung-hitung lebih banyak daripada sedang bertobat kemudian meninggal dunia. Kira-kira kata para sufi, orang itu masuk dalam kelompok mana? Ashabul yamin atau ashabul shimal? Maka ahli sufi sepakat, ketika orang itu mampu menghadirkan hatinya 1 jam saja dalam ibadah, bukan sholat yang dilakukan, bukan puasa yang dijalani, dia menghadirkan 1 jam saja dalam ibadahnya, merenungi kekuasaan Allah, dan dia menangis, dia bertobat minta ampun kepada Allah, maka ibadahnya yang 1 jam itu lebih mulia dari ibadah 1 tahun ahli ibadah. Nanti bisa digali dalam kitab yang lain, Nasaihul Ibad, kan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kita merenungkan tentang Allah, zat Allah 1 jam saja misalnya. Kita sholat sunnah 20 rakaat, maka kata ahli tasawuf, di hadapan Allah yang 1 jam itu dia duduk merenung tahanus riyadhah, 1 jam itu lebih mulia daripada kita ibadah 1 tahun. Sholat 1 tahun, sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah 1 tahun, dibanding merenungkan tentang zat Allah, kita menangis, menitikkan air mata, memahami dosa-dosa kita, minta ampun kepada Allah, lebih tinggi nilainya di hadapan Allah diungkapkan 1 tahun itu. Ya. Jadi kalau orang bertobat, dia berbuat maksiat 50 tahun, bertobat 5 tahun, hitung-hitungannya dosanya lebih banyak daripada tobat kita 5 tahun. Tahu kan dia mati. Maka menurut para ahli sufi, orang itu setelah berpenghuni surga. Kenapa? Karena taubatnya telah menghapus semua dosa-dosanya. Nah inilah yang dianggap bahwa taubat itu kalau tidak dijalani sesungguh-sungguhnya, kita betul-betul akan dipersulit oleh Allah dalam melaksanakan ibadah-ibadah kita. Jadi orang yang bertobat membuka pintu ketaatan. Sebab perbuatan dosa yang buruk akan menghalangi datangnya perbuatan yang taat, dan setiap dosa adalah bukti kehinaan kita. Karena Allah akan menjauhi dirinya kepada kita. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan menghadirkan dirinya kepada kita dengan taubat-taubat yang kita sampaikan kepadanya, diterima oleh Allah. Fayaghfiru liman yasha. Allah akan mengampuni setiap hamba-hamba yang ingin minta ampun kepadanya.
wa yu'azzibu man yasha. Allah pun berkehendak memberikan azab kepada siapapun yang tidak menghadirkan dirinya kepada Allah walaupun dalam ibadah. Sehingga dikatakan juga oleh para ahli tasawuf, sholat qalbiyah lebih mulia daripada sholat fiqhiyah. Karena sholat fikih itu adalah sebuah kewajiban kita. Wudu, mau sholat kita wudu dulu, kita jalani semua rukun-rukun sholatnya. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri. Itu sholat fikih yang tidak menghadirkan hati, maka itu tidak lebih baik daripada sholat qalbiyah, di mana qalbun kita ketika sholat bahwa kita katakan Allah yang memberikan kita kehidupan, kita kembalikan hak-hak Allah dari diri kita. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah badan ini, milik Allah mata ini, milik Allah semua anggota tubuh ini. Hak Allah untuk menerima ibadahku. Bukan aku yang menyebabkan aku bisa sholat di masjid ini hari ini, karena Allah berkehendak. Fayaghfiru liman yasha. Allah berkehendak saya menjadi orang yang insya Allah diampuni oleh Allah. Itu adalah keinginan diri saya kepada Allah, dan Allah menerima keinginan saya karena badan ini bukan milik saya. Kalau badan ini kita merasa milik kita, Bapak dan Ibu, kita ada hawa nafsu. Ini badan kita, ruh kita, jiwa kita bukan milik kita, milik Allah. Makanya ibadah kita tidak boleh ada unsur hawa nafsu. Tidak ada paksaan, karena Allah meminta demikian dalam Al-Quran. Siapa yang menjalankan syariat, ati'ullah wa ati'ur rasul, maka dia taat kepada Allah dan Rasul. Apa ganjarannya? Wa may yataqabbalullahu minal muttaqin inna akramakum indallahi atqakum. Disinilah nyatanya bahwa orang bertobat itu orang yang mulia, karena di dalamnya ada unsur takwa dan iman. Dan di dalamnya ini pula menunjukkan sebuah unsur yang nyata bahwa di dalam Islam tidak pernah ada istilah keturunan. Mohon maaf, keturunan Arab, saya sebut saja para habaib, tidak pernah Rasul mengatakan ada habaib. Yang Rasul katakan adalah ahlul bait. Siapa dia? Ahli keluargaku. Siapa ahli keluarganya? Istri Nabi. Setiap istri Nabi tidak boleh dinikahi jandanya oleh sahabat-sahabat dan umat. Itu ahlul bait karena kemuliaannya. Setiap istri Nabi tidak boleh dinikahi janda Nabi oleh sahabat atau oleh umat Islam yang lain. Tidak boleh. Karena kenapa? Itu ahlul bait, dijamin oleh Allah. Istri Nabi Muhammad, maksud saya, bukan istri Nabi Lut dan Nabi Nuh lain lagi itu. Ya. Siapa lagi? Keluarganya. Makanya Hasan dan Husain, walaupun mereka itu diwafatkan oleh Allah dalam kondisi yang sangat tidak lazim dalam konteks kemanusiaan, difitnah, ditombak, dipenggal kepalanya, bukan berarti naudzubillah yang ada pengertian oh itu karena terhinakan. Tidak, itu sudah menjadi bagian daripada pelajaran kita umat hari ini, menghormati. Tidak, itu tentang ahlul bait itu tidak menyebut, mohon maaf sama sekali saya katakan,
Nggak ada analisisnya. Kalau keturunan Nabi masuk surga, nah, siapa yang masuk surga? Inna akramakum indallahi atqakum. Itu dia. Ya. Itu dia. Orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Siapapun yang mau bertakwa, mau mengaku keturunan Nabi, kalau bertakwa, insya Allah kita yang hidup pesek, kulit hitam, lahir di Indonesia, bapak ibu kita di Indonesia, orang biasa, bukan keturunan Arab, sangat dibuka pintu untuk menuju kepada Allah. Itulah, maka dosa itu tidak ada dosa keturunan, salah itu tidak ada salah turun temurun. Ya, jadi yang pertama, taubat akan mempermudah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taubat itu makanya menjadi sarana yang sangat strategis, sarana yang sangat penting bagi kita. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza kadzabal 'abdu tanaha anhul malakani min natni may yahruju min fihi." Ketika seorang hamba tidak mampu menjaga dirinya, perbuatannya, lisannya, pikirannya, ataupun yang lain dari kehendaknya, idza kadzaba, ketika dia berdusta, ya, maka tanah hal anhu malakani, maka kedua malaikat pencatat amal kebaikan dan amal keburukan akan menjauhinya. Kenapa dijauhi? Karena jiwanya, ini bukan badannya, jiwanya berbau sangat busuk. Akan menjauhinya karena baunya yang sangat busuk, yang keluar dari apa? Dari mulutnya. Mulut itu pertanda apa? Dijelaskan di sini. Mulut adalah pertanda kesucian hatinya, pikirannya. Maka yang paling sangat dibenci oleh Allah adalah kemunafikan kita. Karena Allah tahu isi hatinya dari kita semua. Mulutnya berbeda dengan qalbun. Ini yang paling luar biasa. Jadi sampai-sampai malaikat pencatat ini, malakani yakhruj, keluar, tidak mau bersama-sama dengan kita. Terus jawaban kita, enak dong, lepas dari catatan. Oh bukan, sudah sakit, tidak nyamannya malaikat mendampingi kita, benci kepada kita. Ini penyakit kalau tidak bertobat ini luar biasa, bahwa malaikat pun diizinkan oleh Allah untuk menjauh daripada semua gerak langkah perjalanan ibadah kita. Oleh karena itu tidak mengherankan bila orang yang senantiasa melakukan maksiat, baik maksiat fisik maupun maksiat hati, dia tidak akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena badannya berat untuk diajak tunduk dan patuh kepada Allah. Kalaupun ia menjalankan, tentu terasa seperti mendorong mobil yang mogok, susah, berat sekali. Tidak ada perasaan senang atau perasaan yang tulus. Nah, itulah ketika seseorang tidak mampu menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah mulianya itu, seperti sholat malam atau puasa sunnah, maka
dia telah terbelenggu dengan dosa-dosanya sendiri. Ini Pak, jadi amalan-amalan ibadah orang sufi itu yang sunnah saya simpulkan seperti menjadi wajib. Sholat malam bagi kita sunnah, bagi mereka sebuah kewajiban. Puasa sunnah bagi kita ya sunnah saja, dikerjakan berpahala. Dari fikihnya kan tidak dikerjakan pun tidak apa-apa, yang namanya puasa sunnah. Tapi bagi orang ahli sufi, puasa sunnah itu derajatnya bagi mereka menisbahkan dirinya sendiri seperti kewajiban. Dalam rangka apa? Menata dirinya agar tetap menjadi orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perbedaannya dengan ibadah kita. Sehingga saya kemarin bertanya kepada Mursyid, Pak Kiai, kalau orang-orang ahli fikih, ahli ibadah masuk surga, kira-kira surganya ukuran berapa ya? Kalau Pak Kiai, Mursyid, para waliullah, para sunan, jangan bicara sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Jangan kita bicarakan tanya kata Rasulullah. Kira-kira surganya ahli ibadah yang rajin sholat, tapi sholatnya sekedar sholat saja, puasanya hanya melaksanakan ibadah puasa Ramadan saja. Kira-kira kalau dapat surga seperti apa ukurannya? Kemudian ada orang lain, sisi yang lain, orang yang rajin ibadah, wajibnya sudah dijalani sepenuhnya karena Allah, ikhlasnya, sholat malamnya istiqomah, puasa sunnahnya jalan dengan baik, dia banyak beramal di hadapan Allah. Mohon maaf Kiai, saya sebut Kiai. Kira-kira surganya dapat seperti apa? Pasti berbeda Pak. Pasti berbeda lah. Orang yang rajin kerja, rajin berupaya, rajin mencari nafkah yang halal, mesti keberkahannya berbeda. Walaupun banyaknya mungkin bisa jadi banyakkan yang orang yang apa namanya yang kurang dekat kepada Allah, tapi keberkahannya pasti berbeda. Ikan nilai keberkahan. Saya tanya begitu, Mursyid kami senyum-senyum bilang, antum bisa bayangin kan? Tinggal satu perumahan, ada orang punya rumah tipe 32, tipe 90, tipe 150, tipe 400, tipe 32, isinya apa? Ada nggak kulkas 4 pintu? 2 pintu deh. Rekening listriknya berapa? Yang 900, 1300, apa 4000? Orang yang menjalankan ibadah fikih tanpa menjalankan konsep-konsep ketasawufan, maka kira-kira surga demikian. Kalau yang menjalankan konsep ketasawufan dengan betul-betul karena Allah, kira tujuan surga. Jangan pulang. Surga itu makhluk. Kita pun tidak perlu cari makhluk. Neraka pun makhluk. Kita tidak perlu menghindari makhluk. Yang kita cari pemilik, pencipta, pembuatnya, yaitu Allah. Maka oleh karena itu minta ridha Allah, bukan surga yang kita cari. Seandainya pun nanti kita diberi oleh Allah surga itu, di dunia sudah ada surga katanya. Jadi mohon maaf Pak, surga gak usah jauh-jauh lah. Kata Mursyid kami di dunia udah ada surga. Kenapa? Nyaman dalam ibadah, enggak ada lagi kebimbangan hati dalam ibadah, enggak ada kesulitan dalam ibadah. Kumpul dengan orang yang soleh dan solehah, bersama-sama istiqomah menjalankan perintah Allah, baik wajibnya, sunnahnya,
tentram, hati damai, itu surga. Di dunia sudah dapat. Nanti meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena jiwanya tenang, tidak ada lagi urusan-urusan dunia dalam ibadahnya. Yang ada adalah urusan-urusan tentang akhiratnya kepada Allah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi malaikat saja sampai meninggalkan kita. Ketika seorang hamba berdusta, maka kedua malaikat pencatat amal akan menjauhinya karena bau busuk yang keluar dari mulutnya. Jadi inilah yang paling memberatkan bagi seorang dai, seorang ustaz ketika dia berceramah, sudahkah dia melakukan muhasabah dirinya. Nah, makanya terbina betul kita untuk menjaga jiwa ini daripada kerusakan dan penyakit-penyakit ini. Yang kedua, mengapa taubat itu menjadi sangat penting dalam ibadah menurut ahli tasawuf? Karena ibadah yang kita kerjakan, kita cuma ada satu niat. Tujuannya adalah agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dinisbahkan di sini, dicontohkan di sini, seorang rentenir tentu tidak mau menerima bunga jika pokok pinjaman tidak dikembalikan. Artinya apa? Allah tidak akan mau menerima ibadah yang sifatnya hanya kulitnya saja. Tetapi Allah mau menerima ibadah bukan hanya kulitnya saja, tetapi isinya juga. Apa isi ibadah? Hakikatnya adalah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya takwa. Itulah yang sering dikatakan oleh para khatib kita ketika melaksanakan khutbah atau rukun khutbah setiap Jumat. Allah tidak mau menerima ibadah yang kulitnya saja, sedangkan hakikatnya isinya itu tidak dalam rangka ibadah. Apa niatnya dalam ibadah? Terukur betul. Yang mengukur siapa? Allah. Begitu pula dengan taubat. Siapa yang mencari keridhaan Allah, maka musuhnya adalah iblis. Sedangkan ibadah kita kerjakan dalam dua konsep yang utama, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Maka semuanya itu ada di dalam nuansa wajib, sunnah, haram. Wajib, sunnah, dan haram adalah ibadah. Wajib melaksanakan ibadah, sunnah kita ambil setiap ibadah sunnah, haram tinggalkan yang sangat tidak perlu dan tidak ada penting-pentingnya, tidak bermanfaat buat diri kita di dunia, apalagi di akhirat. Maka bagaimana bisa kita meninggalkan yang halal serta yang dibolehkan oleh Allah, sedangkan kita suka melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang dan berbuat haram, sehingga kita betul-betul menjadi umat yang tidak mau secara istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang-orang yang menyatakan dirinya sangat dekat, cinta, tidak mau berjauhan dengan Allah, tsumma istaqamu, istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Hadiahnya luar biasa.
yaitu Allah turunkan malaikat-malaikat untuk terus mengawal kita agar kita menjadi orang yang baik. Kalau kita tidak pernah berbuat salah, tidak mungkin, karena kita manusia. Tetapi setiap perbuatan salah kita merasa sangat terpukul, merasa sangat bersalah. Setiap perbuatan dosa kita merasa sangat terganggu dengan dosa kita, maka seketika itu pula kita mohon ampun kepadanya. Sehingga dikatakan di sini, apa arti, ditanyakan di sini, apa arti tobat yang sebenar-benarnya? Di mana batasannya? Ahli tasawuf mengatakan tobat adalah pekerjaan hati. Cara menghasilkannya oleh para ulama tasawuf dikatakan hati kita harus bersih dari dosa. Syekh Abu Bakar Al-Warraq, gurunya Imam Al-Ghazali, dia katakan di sini, guruku Syekh Abu Bakar Al-Warraq berbicara tentang tobat. Apa definisi tobat? Batasan-batasan tobat. Tobat tidaklah mengulangi dosa, tidak melakukan dosa semirip-mirip itu yang pernah dilakukannya, dan kemudian dia melakukan Allah dan takut kepada Allah dengan 4 syarat. Yang pertama, meninggalkan dosa sepenuh hati, sama sekali tidak berniat mengulanginya. Yang pertama itu. Yang kedua, meninggalkan dosa yang pernah ia kerjakan, karena jika belum pernah melakukan dosa seperti itu sebelumnya, ia akan disebut memelihara diri. Yang ketiga, hendaklah ia tidak memilih mengerjakan dosa yang sederajat. Jadi dosa itu jangan dipilih-pilih, Pak. Karena dikatakan di sini, ini dosa kecil lah, boleh-boleh aja, kan gampang tobatnya. Ya kalau ngambil uang rakyat korupsi, yang jangan sampai miliaran lah, ratusan juta aja, kecil-kecil aja, kan gampang tobatnya. Nanti ketangkap KPK, udah selesai urusan. Enggak begitu, dosanya beda lagi. Dosa kecil lah, gak usah lah terlalu dipikirkan. Enggak ada dosa kecil kalau kita lakukan berkali-kali. Istiqomah dengan dosa kecil itu. Maaf, saya kata istiqomah, sebenarnya nggak pantas dikata istiqomah dengan perbuatan buruk. Tidak ada dosa besar kalau kita ingin minta ampunan kepada Allah dengan syarat tidak mengulanginya lagi. Jadi kata gurunya Imam Al-Ghazali ada 4, dan tadi itu 3, meninggalkan dosa dengan sepenuh hati. Yang kedua, meninggalkan dosa yang pernah dikerjakan. Yang ketiga, hendaklah jangan memilih-milih mengerjakan dosa. Dan yang keempat, meninggalkan dosa karena ada motif ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu mengenai tobat dari para ahli tasawuf. Setiap orang harus mendapatkan dan meminta taufik serta hidayah. Apa yang dimaksud dengan taufik dan hidayah ini? Terbebas dari dosa. Maka harus kita pahami sedemikian rupa. Ada 3 ciri orang yang mendapatkan taufik dan hidayah. Yang pertama, meninggalkan hal yang diwajibkan, ya, oleh Allah, diwajibkan untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya dosa. Dosa wajib ditinggalkan. Diganti dengan apa? Melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah, sholat, puasa, zakat, kafarat, sedekah, infak, dan lain sebagainya. Yang kedua, ciri-ciri orang tahu dan hidayah itu adalah dosa antara kita dengan Allah, seperti misalnya dikatakan di sini minum khamar, ya, dan berbuat dosa-dosa lainnya, riba dan lain sebagainya. Jalan keluarnya adalah menyesal dan tidak kembali mengulanginya.
itu orang yang mendapatkan taufik dan hidayah. Dosa dengan sesama hamba manusia, ini penting Bapak dan Ibu sekalian. Dosa kita sebelum kita wafat meninggal dunia, maka dosa antar sama hamba Allah terkait dengan hubungan muamalah kita masing-masing, maka kita segera berwajib diri untuk mendatangi, menyampaikan kalimat, memohonkan maaf dari orang-orang itu, karena itulah jalan terbaik bagi kita untuk menghindari tuntutan mereka nanti di akhir. Nah, inilah kira-kira taubat kepada Allah dan taubat kepada hamba manusia. Nah, jadi saya sudah menjelaskan deskripsi tentang taubat dari sudut pandang ahli tasawuf, dan saya sudah menjelaskan tadi sekilas beberapa definisi taubat dalam pandangan ahli fikih, taubat dalam pandangan ahli akidah tauhid, taubat dalam pandangan ahli ibadah. Dan ini adalah yang lebih mendalam menurut saya, bahwa taubat itu ternyata adalah meninggalkan yang terlarang dan sungguh-sungguh dengan menjadikan diri kita sebagai hamba Allah dalam beribadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Bahkan dalam kelompok al-tasawuf, ibadah sunnah sekalipun dia istiqomahkan seperti ibadah wajib. Nah, ini mungkin yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bagi kita ada manfaatnya, dan saya persilahkan yang perlu kita perdalam, kita gali kembali, karena taubat itu isinya adalah semua ayat-ayat Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah yang melekat kepadanya buat diri kita mencari jati diri di akhirat. Karena pandangan manusia sangat tidak menolong pandangan Allah kepada kita. Mohon maaf, saya beberapa kali menghadiri acara takziah, bahkan pemakaman. Ketika ada orang pembawa acara diminta oleh keluarganya untuk berbicara, ini jenazah ini adalah ahlul khair, ahli kebaikan. Itu adalah sebuah nisbah, itu adalah sebuah pernyataan baiat, pernyataan kekuatan, penegasan, seolah-olah si pembawa acaranya ingin memberikan kepada Allah sebuah pernyataan, ya Allah, ini jenazah orang baik. Kalau dalam konteks doa, itu bagian dari ibadah. Tapi konteks keyakinan, apakah ia menyatakan atas permintaan keluarga betul-betul menyaksikan kebaikan ibadahnya dan amalnya? Maka saya lebih suka diminta, lebih mau diminta untuk menyolatkan jenazah ketimbang saya mengatakan ini jenazah ini adalah ahlul khair, orang yang selalu berbuat baik. Karena saya takut, khawatir kalau ternyata itu bertolak belakang dengan apa yang Allah telah ketahui atas amal-amal kita, amal-amal jenazah kita. Maka yang bicara itu sebaiknya adalah orang yang kenal betul dengan almarhum dan almarhumah, yang tahu betul ibadahnya, kesolehannya. Boleh berkata begitu, tetapi orang itu tahu betul riwayat ibadahnya, kesolehannya, tata cara kehidupannya. Bukan saudara yang nun jauh di sana, bukan orang lain yang diminta, tokoh ahli agama untuk menjustifikasi apa pertolongannya Pak, seandainya disebut oleh para kiai. Sedangkan kiai itu tidak
tidak pernah menyaksikan ibadah jenazah itu sebelumnya ketika masih hidup. Karena ia ngomong ahli agama, kiai, apakah mungkin terhapus dosanya ketika itu? Jadi ahlul khair? Tidak. Tapi yang mukmin Pak, di kampung misalnya, masa tinggal di kampung, mohon maaf ya, saya bukan lagi membicarakan saudara kita telah meninggal dunia. Sholat tidak pernah, puasa Ramadan tidak pernah, ya, tidak pernah pergi ke masjid, boro-boro ke masjid, taklim pun tidak pernah. Persis di rumah saya, depan rumah meninggal, saya udah bikin taklim dari tahun 2006, 17 tahun, depan rumah persis meninggal dunia. Kami sering datang ke rumahnya menyampaikan, mari kita ibadah. Kami berupaya, saya dan istri saya untuk menyampaikan, mari berdekat kepada Allah. Ikutlah pengajian. Ini ada rezeki sedikit. Mohon maaf, bukan orang mampu di bawah standar. Saya kasih dan saya beri arahan, tidak masuk juga. Meninggal dunia. Kebiasaan di kampung kalau orang meninggal dunia kan ada tahlilan, gitu, doa-doa gitu. Kemudian tentu saya diminta untuk memimpin. Maka ketika banyak orang bertanya kepada saya, Pak Ustaz, kan Pak Ustaz tahu yang di depan itu tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah. Kok Pak Ustaz mau memimpin doa? Saya katakan, doa saya untuk yang masih hidup, yang udah meninggal dunia, semua serahkan kepada Allah. Dan kita muamalah, siapa tahu istrinya mau ibadah dari sisa-sisa umur istrinya yang sudah tua juga, karena suami istri sama, tidak ibadah. Siapa tahu anaknya, siapa tahu cucunya, siapa tahu keturunannya yang lain. Semuanya jangan kita berputus asa dan rahmat Allah dalam hal ibadah. Inilah yang merupakan perjalanan ibadah. Doa itu tidak akan sampai, ini betul-betul dinyatakan. Bagaimana doa bisa sampai Pak? Doa kepada mayit bisa sampai gimana? Kan sedekah jariyah, ilmu manfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kok bisa sampai doa kita kepada ahli mayit? Anak pun nggak sampai Pak doanya kepada orang tuanya kalau anaknya tidak ibadah. Kenapa? Karena kaitan ibadah itu adalah pada surat Al-Fatihah. Kaitan doa sampai ke surat Al-Fatihah. Makanya saya dan teman-teman kami semuanya para ulama-ulama soleh mengatakan, mari kita niatkan, kita diangkat oleh Allah ibadah kita menjadi ibadah yang menyelamatkan hidup kita, orang tua kita, hari kerabat kita. Al-Fatihah. Di mana kaitan Al-Fatihah itu Pak? Ulama-ulama soleh mengatakan diambil dari kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan mau pertolongan. Itu di situ irisannya. Yang mengantarkannya di situ, kata para ulama-ulama soleh. Jadi kalau orang tuanya meninggal, anaknya ibadah bagus, rajin ibadah, ketika dikirim Al-Fatihah, dikirimkan kodok puasa, dikirimkan kodok sholat, dikirimkan pahala Idul Adha berupa sapi atau kambing, insya Allah sampai. Kenapa? Karena ada mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayah, ini darah dagingmu mengalir darah dalam tubuhku. Engkau hari ini aku sampaikan pahala kepadamu berupa 1 ekor kambing untukmu. Ibu juga demikian. Kenapa? Karena kita ibadah kepada Allah dan memohon pertolongan Allah. Di situ itu yang jadi kunci. Baik, saya kira itu mungkin ada yang bisa kita perdalam lagi. Saya persilakan. Menarik sekali Pak Ustadz yang disampaikan pada pagi hari ini.
mengangkat tema taubat. Tapi sebelumnya mohon izin Ustaz, 5:30 mohon disudahi karena ada beberapa yang mau melakukan aksi damai bela Palestina di Bekasi. Sebagian tadi jamaah juga sudah meluncur merapat ke sana karena agar menghindari kemacetan. Pak Ustaz, perihal untuk taubat tadi disampaikan Pak Ustaz, hati, masalah hati. Kalau kita melihat kemaksiatan dan sebagainya, itu hal yang sangat lazim, sangat wajar, karena memang itulah yang dikatakan pendosa. Tapi di dalam lingkungan ibadah kita kan banyak sekali beda paham Pak Ustaz, termasuk tadi yang disampaikan oleh Pak Ustaz masalah khilafiyah kemudian furu'iyah. Nah, dalam hal ini baik untuk mengimplementasikan taubat ini memang perlu keterampilan yang menurut saya harus terlatih. Maksud saya adalah ketika kita melihat pendosa ini dalam diri saya Pak Ustaz, nanti mohon bisa diberikan pencerahan. Bagaimanapun itu adalah hamba Allah, bahwa dalam ayat Al-Quran juga disampaikan Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak akan kuciptakan yang sia-sia. Seperti itu Pak Ustaz. Itu di dalam kaitannya dengan orang lain. Kemudian di dalam kaitannya dengan agama, yaitu beda di dalam tadi masalah khilafiyah dan furu'iyah. Berarti perlu kita mengkaji lebih dalam lagi, kan seperti itu Pak Ustaz. Ya, kenapa itu melakukan itu, apa sih yang diikuti, siapa ulama siapa. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan di sini adalah masalah sikap, melihat perbuatan yang seperti itu kemudian berhadapan dengan pendosa. Kadang-kadang spontanitas dari mulut kita, tobat lo udah tua, sebentar lagi masuk kubur. Itu sering ya kita lakukan. Nah, dalam majelis taklim yang seperti ini, mohon pencerahan dari Pak Ustaz. Yang saya lakukan adalah yang tadi Pak Ustaz sampaikan, kita kirim Fatihah Pak Ustaz. Ketika saya berhadapan dengan ahli berdosa, ila hadrati si fulan al-Fatihah. Kemudian si fulan kita baca Fatihah. Diri saya juga saya bacain Fatihah. Jangan-jangan saya salah sikap juga untuk membersihkan pikiran dan hati. Ila hadrati diri saya al-Fatihah. Agar masing-masing kita mendoakan supaya lebih seperti tadi lurus, dan diri saya juga sikapnya harus lurus juga. Mungkin itu Pak Ustaz. Dan tadi yang masalah khilafiyah dan furu'iyah, karena memang lebih sering kita bersinggungan dengan bid'ah, begitu Pak Ustaz. Karena ada salah satu kelompok yang mengklaim dia ahli sunnah berhadapan dengan ahli bid'ah, dan para ustadz pun ya kan mendoktrin yang ahli sunnah tadi ya jangan duduk dengan ahli bid'ah. Nah, ini juga perlu mendapatkan pencerahan. Jadi seperti itu Pak Ustaz. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 5:30, tapi 3 menit lagi. Berarti harus cepat ya Pak ya. Pertama, majelis ilmu itu majelis mulia. Qul innamal ilmu indallah. Jadi ilmu Allah itu ilmu yang dimiliki oleh para ulama-ulama. Ulama-ulama itu tidak terbatas, tetapi ulama itu diberikan ilmu, baik ulama yang ada dimanapun berada kepada mereka, yang kelihatan dia adalah ulama yang jujur dan soleh, yang tidak pernah membatasi, tidak pernah mengkapling-kapling ilmu ustadz yang lain. Mohon maaf ya, saya sering bicara di kampus saya lulusan Yordan, lulusan Mesir, lulusan Maroko,
lulusan Arab Saudi. Saya bilang kalau kamu kapling ilmu rezeki musrat. Kenapa? Diangkat oleh kelompok kiri tetapi tidak disukai oleh kelompok kanan. Ilmu Al-Quran, hadis taruh di mana? Maka kalau ilmu Al-Quran berarti semua orang senang kepadamu karena akhlak baik. Jadi ahlus sunnah dan ahlul bid'ah itu nggak ada. Yang ada adalah umat Nabi Muhammad. Makanya doanya Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Kita berdoa para ulama tidak ada menjerumuskan umat dalam kelompok-kelompok sekte-sekte itu. Masya Allah, penyakit dari mulai zaman dahulu, zaman Rasulullah dan Anda katakan tidak ada yang mulia. Engkau berilmu itu karena aku dapat ilmu. Ilmuku itu dari Allah. Allah tidak pernah meninggikan derajat orang kecuali dia mampu meninggalkan kebusukan dalam amaliyahnya, termasuk gerak hati dan tata cara ibadahnya. Ya memang penyakit ini muncul karena ilmu kita yang merasa sudah tinggi. Kalau ketinggian ilmu itu dibarengi dengan kebijakan hati yang turun pada Allah benar, maka muncullah kapling-kapling. Ini yang ahlu sunnah, ini ahlu bid'ah. Bid'ah itu yang mana sih? Kalau sholat zuhurnya jadi 5 rakaat bid'ah. Setelah sholat zuhur ada zikirnya zikir jahar yang nggak bid'ah lah. Kenapa? Kan ulama-ulama soleh waliullah bilang begitu. Ulama-ulama yang ada di pondok pesantren ngajari santrinya ribuan jutaan miliaran santri, masa neraka semuanya? Ya enggak juga. Kenapa? Ada dalilnya juga. Rasul doa saja diambil oleh orang lain. Berarti kan doa boleh bersama-sama berjamaah, zikir boleh bersama-sama berjamaah. Kan begitu. Jadi luas saja. Pas saya bilang sempit nanti kamu jadi ustaz. Kalau kamu bilang oh ini salah, gak ada tuntunannya. Di atas kitab Minhajul Abidin ada kitab yang lain. Di atas kitab fikih ada kitab yang lain. Kita belum baca semua kitab. Kok gampang-gampangnya bikin bilang itu bidah, ada tuntunannya. Baca dulu semua kitab, baru bilang begitu. Nanti baru namanya kita ustaz, guru, kiai yang bijaksana. Gak gampang lisan kita ngomong. Kenapa kita picik, kita ini bodoh, kita ini jahil. Jangan gampang menyalahi ibadah orang, membuat orang ibadahnya buruk. Waduh, Masya Allah, berat banget Pak Ustaz kalau begini. Berat apa? Dosanya. Itu satu. Yang kedua, mengenai tobat yang tersedia oleh Pak Soleh, saya sangat setuju. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, angkat derajatnya. Dia bukan orang ahli ibadah. Sholatnya pun saya lihat jarang-jarang. Tapi ya Allah, saya doakan bila ruh sebut namanya siapa bin siapa sampai itu pertolongan kita kepada Allah. Ya Pak Soleh melakukan itu, saya belum lakukan. Enggak boleh Pak Ustadz ini hatinya ngomong, ya ini sih neraka dimakan orang ini. Enggak boleh. Kenapa? Sombong itu. Karena Hasan Al-Basri itu, Hasan Al-Basri pakai jubah kayak beginilah. Pakai jubah, pakai selendang rapi wangi, mau pergi ke masjid, ada anjing. Anjingnya kan anjing kan najis. Ini anjing, kira-kira mau ini anjing, ini binatang namanya anjing. Itu masjidnya di sana. Dia menyingkir jauh. Ini Hasan Al-Basri, ahli ibadah. Anjing ngomong, terdengar oleh telinganya. Kalau mendengar bahasa anjing, apa kata anjing? Ini kiai kok menghindari saya, seolah-olah dia paling mulia, hamba Allah paling mulia di sini. Walaupun saya dikatakan najis, tapi saya hamba Allah. Ibu Al-Basri mundur lagi Pak, ngobrol sama itu anjing. Ya Allah, maafkan saya, saya salah. Hati saya kok tergoda untuk menghindari kamu.
maafkan saya wahai anjing ciptaan Allah, ampuni saya karena saya telah salah menyikapi sikap negatif kepada engkau. Itu kepada anjing, Pak. Kepada manusia dibilang bid'ah tega-teganya. Ini kepada anjing, Pak. Kepada orang kita berbuat salah, nggak sholat, nggak puasa, jangan bilang neraka lu. Nggak bisa. Kalau suruh tobat masih mending, Pak Haji. Tobat masih mending kok. Mungkin kita hanya bercanda begitu kan, masih mending. Neraka lu, itu parah, Pak. Emang siapa kita? Walaupun kita mengurus masjid, kita ibadah di masjid, kita mohon maaf, jika sampai hitam, udah modal juga jenggot yang ada, nggak gampang ngomong neraka lu, gue surga, nggak bisa begitu lah. Kenapa? Bukan urusan kita, kita ibadah aja. Sujud kita ada di jidat, itu adalah atsar Allah buat kita, jenggot kita atsar buat kita, kaki kita atsar buat kita, semua itu adalah ibadah kita kepada Allah. Jangan muncul sedikit pun kita memvonis orang seperti itu. Itu nanti akan menjadi sangat berat. Apa namanya? Disebut dengan saksi-saksi. Engkau ibadah karena apa? Karena surga kan? Ya. Surga milik aku. Surga gak mau didatangi oleh orang yang sombong seperti ini. Gimana tempat kita? Tempat kita. Itu pemahaman saya, Pak, karena sebagian dari muslim saya, Pak Kiai. Jadi saya tanya, Kiai, tiap hari nyumbang yatim, nyumbang fakir miskin sampai 7 juta, 15 juta tiap hari. Saya tanya, Kiai pengen surga? Saya nggak pengen surga. Apa Kiai pengen pindah neraka? Saya nggak pengen pindah neraka sih. Apa yang Kiai cari? Dia Allah. Saya nggak butuh surga. Dan saya tidak menginginkan neraka, tapi saya butuh Allah yang punya surga, punya neraka, karena saya serahkan semua kepada-Nya. Saya tidak punya apa-apa, ibadah saya seadanya. Bayangkan, Pak, ibadah seadanya tiap hari ini hari Ahad bisa 30 juta, Pak, keluar uang. Ibadah seadanya kata beliau. Terus beliau nggak cari surga. Kita, Pak, cuma modal sholat doang, mau sholat malam, sholat sunnah, mau puasa sunnah dan kemis, pengen dapat surga, malu enggak? Terima kasih, saya kira gitu. Kalau udah 5:30 lewat 5 menit, kita cukupkan saja. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa ya qadiyal hajat. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad, khususan di Palestina. Ya Allah, tolong umat Muhammad di Palestina, jadikan kekuatannya berlipat-lipat ganda. Engkau menantang perjuangan umat Islam di Palestina. Jurus dari Islam kau nyatakan, kau hancurkan, ya Allah. Ya Allah, bimbing kami orang-orang Islam, umat Islam dari Indonesia. Engkau bimbing hati kami untuk selalu bertobat kepadamu, ya Allah, memperjuangkan hak kebaikan untuk diri kami, keluarga kami, keturunan kami, dan Engkau jauhkan kami sifat-sifat tercela, sifat-sifat egois, sifat-sifat menang sendiri, sifat-sifat yang merasa kami pintar, dan sifat-sifat kesombongan jauhkan dari diri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf saya